Ketika kita mendengar bahwa tenaga manusia udah mulai digantiin dengan perangkat pintar seperti contohnya robot, mungkin kita akan langsung kebayang nih dengan kayak pabrik mobil, motor, ataupun handphone gitu ya, yang dimana sudah bekerja secara otomatis ngerakit komponen-komponen secara bersamaan. Tapi kali ini Pichel akan nge-review sebuah robot, tapi buat robot rumah tangga gitu ya, dari brand Yedi, yang mungkin juga bisa menggantikan tenaga manusia, tapi dalam urusan spesifik untuk pekerjaan rumah tangga. Nah lo, kayak gimana ya? Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kali ini Pichel akan nge-review seperangkat device robot vacuum cleaner dari brand Yedi yang mungkin saja sedang teman-teman cari. Ini tuh untuk ngelengkapin perabotan pintar di rumah teman-teman sekalian lah ya secara utamanya. Dan device-device tersebut itu adalah dari brand Yedi dengan Yedi AES 1.0, VAC 2, dan VAC 2 Pro Robot Vacuum Cleaner. Seperti biasa, Pichel akan bahas mulai dari desain, fitur, proses pairing pada Yedi Apps, hingga pengalaman pribadi Pichel dalam menggunakan robot-robot rumah tangga ini. Jadi kita duduk manis dan kita mulai reviewnya. Produk dari Yedi yang datang pada Pichel kali ini tuh terdiri dari 3 unit terpisah, yaitu 2 robot vacuum cleaner dengan varian yang namanya VAC 2 dan VAC 2 Pro. Serta ada juga Automatic Empty Station atau singkatannya AES 1.0. Karena itu untuk sisi desainnya Pichel akan bahas satu-satu dulu dan kita akan mulai dari Yedi AES 1.0-nya dulu ya. Walaupun device ini sebenarnya secara bentuk lebih ke docking station untuk robot vacuum cleaner dari Yedi, tapi ini juga sebenarnya memiliki fungsi khusus nih untuk memberikan ataupun membersihkan debu-debu secara otomatis yang berada pada dustbin ataupun kantong di robot vakumnya. Jadi ketika robot vakumnya ini terparkir pada dock station-nya, maka ada sepasang kayak penghisap gitu yang akan menyedot isi dari kantong yang ada dalam robotnya. Jadi dari ventilasi yang ada dari bagian bawah dari robot. Station ini juga nanti dilengkapi dengan tower yang berisi kantong debu, di mana dilengkapi dengan penutup manual dengan mekanisme spring, plus juga dilengkapi dengan LED indikator berwarna putih di dekat tombol lead ejectornya. Secara kemampuan sih, kantong debu yang dimiliki oleh AES 1.0 ini tuh memiliki kapasitas maksimum hingga 2,5 liter, dan diklaim bisa bertahan selama 30 hari pemakaian, hingga mencapai kapasitas maksimumnya. Kemudian kalau kantong debunya ini udah penuh, maka kita bisa dengan mudah kita lepaskan dan kita buang, lalu diganti dengan kantong debu yang baru. Nggak bisa pakai plastik ya, kantong kresek. Katro! Sementara untuk dimensinya sendiri, AES 1.0 ini memiliki ukuran 30 x 42 cm dengan ketinggian 43 cm dan bobot sekitar 6,3 kg. Selanjutnya, untuk desain berikutnya yaitu Yedi Robot Vacuum VAC 2. Ini tuh bentuknya mirip banget dengan Yedi Mop Station, robot yang sudah pernah Pichel bahas tahun yang lalu. Walaupun begitu, beberapa spot dan bentuk ini dari vacuum cleaner-nya gitu ya, ini agak mendapatkan sentuhan-sentuhan pembaharuan lah. Tapi karena kita masih di bagian desain, maka kita akan bahas desainnya dulu, dan untuk fiturnya baru nanti Pichel akan bahasnya di bagian fitur. Jadi tungguin ya. Secara build quality, mayoritas body robot vacuum ini terbuat dari plastik matte finish dengan base color putih di bagian atas dan juga depan, dan hitam di bagian belakang dan juga bagian bawah. Dan pada robot VAC 2 ini tuh tidak menggunakan bahan model kaca gitu seperti model yang tahun lalu, dan ini menggunakan bahan plastik glossy finish untuk bahan reservoir-nya. Lalu dimensinya, robot vacuum cleaner ini juga memiliki ukuran diameter sebesar 35 cm dengan ketebalan sekitar 7,7 cm dan dengan bobot sekitar 5,9 kg. Kemudian untuk tampilan bodinya, pada sisi atas robotnya nanti kita akan menemukan kamera yang berfungsi sebagai mapping sensor, dan ada juga auto mode button dan plus logo Yedi yang tercetak di atas dari lid covernya. Nah, kalau kita buka lid covernya ini, nanti di sini kita bisa temukan kayak power switch, reset button, dan juga WiFi indikator. Lalu di tengah sisi dalamnya ini juga terdapat dustbin yang memiliki kapasitas 420 ml yang akan menampung debu yang disedot robot ini, plus juga sebuah kuas kecil untuk membersihkan dari bodi robotnya. Konsepnya keren sih ini, jadi tampilannya terkesan simple dan bersih dan lebih futuristik dibandingkan dengan robot vacuum Yedi yang pernah Pichel bahas tahun lalu. Next, kalau di sekeliling bodinya, nanti mulai dari paling depan ada namanya anti-collision bumper yang dilengkapi juga dengan yang namanya 3D detect sensors. Kemudian pada bagian belakang nanti hanya ada reservoir dengan kapasitas 240 ml yang bisa kita lepas pasang dengan mudah. Dan jika reservoirnya ini kita lepas pada saat robotnya sedang aktif, maka robot tuh langsung akan otomatis gitu ya, switch ke namanya vacuum mode. Terus kalau misalnya kita pasang lagi, maka dia langsung lagi switch kepada vacuum and mop mode. Jadi teman-teman bisa menyuruh robot ini hanya dengan menghisap debu,
dengan mencabut reservoirnya, tapi tampilannya memang agak aneh. Karena bagian belakangnya jadi bolong, gitu kan. Bagian belakang bolong jadi ingat sesuatu ya. Oke, satenya 200 tusuk, Bang. Nah, di bagian bawah nanti tampilannya ini lumayan rame ya, di mana ini berisi beragam penggerak dan juga sensor untuk robot ini. Pada bagian depan nanti terdapat sebuah universal wheel untuk mengatur arah robot, ada juga charging contact, sepasang anti-drop sensor, single side brush di bagian sebelah kiri, plus juga ada floor tracking sensor di bagian kanan. Kemudian kalau di bagian tengah, nanti terdapat lagi sepasang anti-drop sensor, sepasang driving wheels, dan juga main brush yang bisa kita cabut pasang. Sedangkan terakhir di bagian belakangnya, terdapat mobbing pad plate slot untuk melekatkan kain pembersih untuk fitur mop tadi, yang lagi-lagi dilengkapi juga nih dengan anti-drop sensor. Lanjut kepada robot vacuum yang kedua, yaitu namanya Yeti Vac 2 Robot Vacuum Pro, di mana ini secara tampilan itu sih nggak jauh berbeda dengan yang Vac 2. Palingan perbedaannya ada pada kapasitas reservoirnya, di mana Vac 2 Pro ini memiliki kapasitas yang sayangnya jauh lebih kecil, yaitu hanya 180 ml saja. Tapi dalam paket penjualannya nanti kita diberikan back module tambahan yang bisa berfungsi menjadi penutup bagian belakang, kalau misalnya reservoirnya kita cabut. Dan jangan lupa juga kalau kita cabut, maka ini otomatis akan mengaktifkan mode vacuum only pada robot Vac 2 Pro ini. Masih dari sisi tampilannya, di sisi bawah robot vacuum ini juga mendapatkan sedikit perubahan. Alih-alih terdapat floor tracking sensor pada Vac 2 Pro ini tuh malahan jadinya diganti menjadi yang namanya carpet detection sensor, di mana fungsi dari sensor ini jelas untuk mendeteksi karpet ataupun keset yang mungkin ada di lantai rumah kita. Palingan sebenarnya secara gambar garis besar itu aja bedanya. Kalau kayak gitu kita bisa langsung beralih kepada fiturnya. Nah, setelah kita udah bahas soal desain, maka kita akan bahas nih, apa aja ya kelebihan-kelebihan dari ketiga device Yeti yang Pichal review kali ini. Yang paling dasarnya sebenarnya fungsinya itu adalah membersihkan lantai dengan otomatis. Dan untuk lantai yang disupport pun ini banyak ya, yaitu untuk marmer, parkit, keramik, hingga granit. Dan sama seperti bagian desain, Pichal akan break fitur ketiga device ini, mulai dari AES 1.0-nya dulu. Seperti yang sudah Pichal sampaikan di awal, bahwa Automatic Empty System 1.0 atau AES 1.0 ini sebenarnya adalah charging dock yang versi upgrade untuk robot-robot vacuum Yeti dengan versi yang Vac. Seperti contohnya kayak Vac, Vac Max, atau Vac Station, dan juga untuk robot-robot versi Vac 2 ataupun Vac 2 Pro yang Pichal sedang review kali ini. Pada pengoperasiannya, AES 1.0 ini tidak bisa bekerja sendiri, melainkan kita harus terhubung dengan robot vacuumnya tersebut. Dan untuk penggunaan device ini sebenarnya juga nggak bisa dibarengi dengan penggunaan charging dock bawaan dari robot vacuumnya. Jadi either kita harus milih docking bawaan ataupun yang AES 1.0 ini. Hal ini sebenarnya karena robot vacuum ini membutuhkan starting point untuk mapping area. Jadi kalau misalnya kita udah menjadikan AES 1.0 sebagai starting point, kemudian kita secara manual pindahkan robotnya ke dock bawaan, maka robot vacuumnya ini tuh akan mengalami kayak disorientasi gitu. Dan malahan kayak cuma orang linglung gitu. Mondar-mandir, mau ngapain, yo. Next, setelah kita bahas stationnya, kita akan bahas robot vacuumnya ini sendiri. Dimana yang pertama kita bahas yang Vac 2-nya dulu. Walaupun urusan ngepel dan juga vacuum sudah memang otomatis, namun Yeti juga melengkapi device ini tuh dengan power yang mumpuni. Mulai dari kekuatan vacuum robotnya, yaitu hingga maksimum tuh 3000 PA. Nggak lupa juga udah dilengkapi dengan yang namanya 3D Detect Sensor yang bisa menghindari penghalang dengan ketinggian maksimum 1,6 cm. Jadi kalau misalnya kita mager nih ya, terus kayak males banget mengut-ngutin benda dulu yang berserakan di lantai sebelum kita kasih vakumnya muter gitu ya, maka robot vakum ini sebenarnya bisa menganggapnya sebagai obstacle ataupun halangan dan akan coba menghindarinya. Tapi ya sama aja bohong nggak sih? Kayak Pichal percuma aja gitu, debu bersih tapi lantainya masih penuh barang kayak ujung-ujungnya kita juga yang pungutin. Untuk fitur mopnya sendiri, robot vacuum ini itu hanya dilengkapi dengan sebuah side brush yang akan berputar sesuai dengan opsi kekuatan putar yang kita pilih pada aplikasi Yeti-nya. Ditambah lagi nanti dengan adanya mopping pad yang terbuat dari kain yang tebal dan juga dengan fitur yang long-lasting mopping system, membuat daya pembersihan device ini tuh diklaim jauh lebih baik dibandingkan robot vacuum sejenis. Tapi sayang memang, reservoir yang disediakan pada robot vacuum ini juga tergolong kecil jika dibandingkan dengan robot vacuum Yeti yang Pichal pernah bahas sebelumnya. Dan lebih lanjut, memang reservoirnya juga hanya memiliki sebuah chamber saja. Jadi diharapkan setiap kali robot ini selesai bersih-bersih, maka akan ada notifikasi pada Yeti Apps untuk segera mengganti mopping pad-nya. Agak PR juga ya. Oh ya, untuk penyimpanan airnya sendiri, sebenarnya sebisa mungkin teman-teman pakai air biasa ya. Dan jangan campur dengan cairan pembersih lantai. Karena diklaim kalau misalnya pakai cairan pembersih, takutnya bisa bikin rusak robotnya. Nah, lebih lanjut, karena memang robot ini otomatis untuk menghisap debu dan juga ngepel,
Maka hal yang tidak kalah penting sebenarnya di sini adalah kehadiran sensor-sensor di sekujur bodinya. Dengan sensor tersebut memang mencegah robot vakumnya tuh jatuh saat di ujung tangga, ataupun mungkin menabrak objek yang besar. Pas Pichel tes sih sebenarnya robot ini masih suka nyangkut sebenarnya kalau ngelewatin keset-keset kain yang agak lemes. Harus ketemu yang keset kaku gitu, baru bisa dilewatin sama robotnya. Dan untuk urusan tingkat kebisingan juga, robot vacuum ini tuh beroperasi tergolong aman sebenarnya secara suara. Karena itu hanya menghasilkan level suara sekitar 67 desibel saja. Jadi memang nggak terlalu ngeganggu banget. Lebih lanjut, untuk Yeti Vac 2 Pro ini sendiri sebenarnya secara fitur more or less hampir sama dengan versi Vac 2 yang biasa. Perbedaannya paling kelihatan tuh sebenarnya hanya terletak pada kapasitas reservoirnya yang jauh lebih kecil, yaitu 180 ml. Dan plus juga adanya carpet detection sensor, plus juga oscillating mopping system, yang artinya mopping pada robot ini tuh bergerak berputar-putar, yang meniru gerakan tangan manusia pada saat menggosok ataupun ngepel lantai. Dengan metode ini tuh sebenarnya diklaim mampu membersihkan lantai sebanyak 480 kali dalam 1 menit. Selebihnya sih hampir sama sih speknya. Oh ya, teman-teman, berhubung karena Pichel kedatangan 2 model robot vakum ini dengan brand yang sama dan juga dengan fitur yang mirip-mirip aja, walaupun ada bedanya dikit sih memang yang Pro gitu ya. Plus juga dengan semangat masih 17 Agustusan yang masih nyisa sampai sekarang, maka Pichel coba untuk mengadu kemampuan kedua robot ini dengan lomba kecil-kecilan gitu ya. Ini bener-bener kayaknya kita coba sekali-sekali yang agak out of the box lah ya. Nah, buat yang penasaran gimana lombanya yang kita coba buat, teman-teman bisa coba lihat sendiri deh. Ini beberapa yang kita coba buat gamesnya. Check this out, guys. Yo guys, balik lagi sama Jaloxis ini masih di Pichel Media Group. Ya, seperti yang teman-teman tadi denger, kali ini kita akan mengadu atau melombakan 2 robot vakum yang lagi kita bahas sekarang. Ya, berhubung ini masih suasana Agustusan ya, yang ada lomba-lombanya itu juga. Kita akan coba lombakan dulu. Nah, ini robot vakumnya yang pertama, ya depannya sama sih sebenarnya, belakangnya yang beda. Ini mopnya putih, ini yang Yeti Vac 2. Diadu dengan yang ini, Yeti Vac 2 Pro. Bedanya, buat kelihatan bedanya ya, ini mopnya warna biru gitu. Ya, ini dia. Udah berat. Lumayan bor. Berat bor, ya. Ya, ini dia kedua robotnya. Kita saksikan sama-sama. Oke guys, thank you. Berat.
Yo guys, gimana tadi lombanya? Seru? Nggak seru? Atau seru banget? Pokoknya gitu deh. Jadi teman-teman udah lihat kan ya perbandingan. Ntar Jalox ambil lagi ya. Ini jadi VEC 2 Pro dan yang ini jadi VEC 2 aja. Jadi gimana tadi teman-teman udah lihat kan resultnya ya. Kiranya tadi lomba yang tadi cukup bisa memberikan gambaran buat teman-teman bagaimana kemampuan dari dua robot ini. Oke, selanjutnya kita lanjutin ke bahasan berikutnya. Let's check it out. Lebih lanjut untuk pemakaian robot vacuum ini sendiri sih sebenarnya simple banget ya, yaitu kita tinggal pencet aja tombol start pause yang ada di bagian atas dari robotnya. Namun pastikan beberapa hal sudah kita lakukan, seperti yang pertama, memasang sikat pembersih ataupun edge brush. Kedua, switch power robotnya juga sudah dihidupkan. Dan ketiga, untuk cleaning stationnya juga sudah dicolokkan kepada adaptor listrik. Plus yang keempat, air bersih juga sudah diisi kepada tabung penyimpanannya. Tapi untuk kendali yang jauh lebih canggih sih, Pichel rekomendasikan sebenarnya teman-teman untuk pakai aplikasi Yedi di smartphone kita, baik untuk Android ataupun iOS. Pertama kali kita bisa download dulu aplikasinya, baik untuk di Google Play ataupun untuk di App Store. Setelah download, jangan lupa kita registrasi terlebih dahulu, dan kemudian kalau udah, kita tinggal sign in aja. Terutama buat teman-teman yang mungkin sudah memiliki akun Yedi. Nanti saat udah masuk ke dalam aplikasinya, kita tinggal klik saja di tengah tombol plus untuk add robot, kemudian kita scan QR code yang ada pada bodi robotnya. Selebihnya kita tinggal ikutin aja langkah-langkah yang muncul di layar, lalu kita jangan lupa masukkan SSID ataupun ID Wi-Fi kita, serta password Wi-Fi kita. Setelah kita scan QR code kepada kamera robotnya, harusnya proses pairing-nya sudah selesai. Jadi sebenarnya proses pairing-nya memang mudah banget ya. Apalagi ada animasi-animasi yang menunjukkan prosesnya dan memudahkan proses pairing tanpa ada hambatan. Nah, di aplikasinya ini sendiri sih banyak banget informasi dan juga kendali yang bisa kita atur. Dari paling atas ada station vacuum, kemudian juga durasi pembersihan, plus juga luas area yang sudah dibersihkan oleh robot vakumnya. Di bawahnya baru terdapat map untuk menunjukkan area yang sudah dibersihkan oleh robot vacuum ini, plus juga nanti mapnya kalau mungkin teman-teman pertama kali kayak ngeblank gitu, nggak usah khawatir ya, karena ini nanti akan berkembang sesuai dengan area pembersihannya yang bisa dia deteksi. Ini dengan navigasi yang namanya SLAM. Lebih lanjut mungkin kalau buat kita yang mau pastikan bahwa mapnya ini tetap ada gitu ya dan nggak ke-reset, kita bisa save map dan juga layout dari ruangan kita sehingga dia nggak perlu deteksi beberapa kali. Sedangkan masih di bagian apps-nya, nanti di bagian bawahnya tuh baru terdapat 3 submenu, yaitu yang pertama adalah untuk auto, kemudian untuk area, dan juga custom. Kalau Pichel sih lebih banyak di auto aja, biar kita nggak pakai repot dan dia langsung mau atur sendiri aja suka-sukanya. Tapi kalau mungkin buat kita yang posesif ataupun micromanage banget gitu ya, kita bisa atur mode cleaning-nya per area, ataupun kita bisa pakai menu custom untuk menunjukkan area mana yang perlu dibersihkan. Tapi kalau untuk mode custom ini kita jadi kayak disuruh kayak navigator gitu loh, karena kita harus ngira-ngira nih, ini spot joroknya di mana gitu ya, terus kemudian di sebelah mana dia di map aplikasi. Ujung-ujungnya kita kayak cuma nyuruh-nyuruh aja gitu. Bukan hanya sampai di situ aja, tapi kalau misalnya kita scroll, maka di bagian bawah masih ada tuh beberapa kendali seperti contohnya mengatur kekuatan vakum hingga 4 tahapan, yaitu mulai dari quiet hingga yang namanya max plus. Lebih lanjut, kita juga bisa mengatur aliran air pel di dalam robotnya, yaitu untuk low, medium, hingga high. Selebihnya nanti ada pengaturan untuk cleaning schedule, voice report ataupun suara respons dari robot vakum, dan juga cleaning setting seperti continuous cleaning untuk memastikan proses pel dan juga vakum terus berjalan. Oh ya, kalau robot-robot ini nanti kita pindahkan secara manual ya dari charging dock-nya kepada AS 1.0, maka icon recharge-nya itu akan berubah menjadi icon auto empty. Ini gokil sih, dia bisa langsung deteksi secara otomatis. Nah, setelah kita mungkin pakai beberapa saat gitu ya, dan kita mungkin penasaran mau tahu status pemakaian aksesorisnya, maka kita bisa tekan aja tombol setting di sisi kanan atas. Nanti di situ kita bisa akses kepada namanya tab accessories usage, ini untuk lihat berapa persen gitu ya, status pemakaiannya. Untuk urusan daya, Yedi AS 1.0 sendiri tidak dilengkapi dengan baterai internal, sehingga kita harus selalu tercolok pada arus listrik. Secara rate input pun yang disupport station ini tuh sebesar 20 volt 1 ampere atau dengan total daya 20 watt. Sedangkan kalau misalnya kita dalam kondisi mati, maka daya yang digunakan tetap ada yaitu sebesar 0,5 watt dan juga 2 watt dalam mode network standby. Sementara kalau untuk robot vakumnya sendiri, untuk Yedi VEC 2 ini memiliki baterai internal sebesar 2600 mAh. Baterai internalnya sendiri diklaim bisa dipergunakan dalam proses cleaning hingga 110 menit atau range hampir 2 jam kurang. Sedangkan untuk yang versi Pro-nya, ini nanti internal baterai yang digunakan memiliki kapasitas yang jauh lebih besar, yaitu hingga 2 kali lipat dengan daya 5200 mAh.
Secara pemakaian bisa diklaim bisa membersihkan selama 220 menit atau 4 jam kurang sedikit. Jadi saran Pichel kalau memang kita butuh power yang lebih kuat, mending ambil mode Pro-nya aja, karena bisa sampai double daya tahan baterainya. Lebih lanjut nanti pengisian dayanya bisa kita lakukan dengan cara kembali kepada AES 1.0 atau kembali kepada charging dock-nya, tergantung kita lagi pakai yang mana. Dan tenang aja, robot rolling vacuum ini sendiri juga akan kembali loh kepada charging dock ataupun AES 1.0 pada saat baterainya sudah mulai melemah. Tapi seperti yang sudah Pichel sebutkan di awal, robotnya jangan dipindah-pindahin. Ntar dia bingung sendiri, nggak bisa pulang. Ntar kayak Bang Toib, nggak pulang-pulang. Overall, menurut dapet pribadi Pichel, device YEDI robot vacuum yang Pichel review kali ini yaitu VAC 2 Plus juga VAC 2 Pro bisa jadi ya merupakan sebuah smart home device yang sebenarnya Pichel butuhin ya. Dimana dia nggak hanya ngelengkapin konsep smart home kita, tapi juga bisa ngebantu kita menjadi penjaga kebersihan di dalam rumah. Dengan adanya fitur-fitur yang disematkan tadi pada kedua device ini menjadikan proses pembersihan rumah kita terjadi secara otomatis dan yang pasti akan sangat membantu banget, terutama mengurangi akan tenaga kita saat bersih-bersih rumah. Secara pemakaian sih jelas, pasti ada pros dan cons-nya. Tapi kalau misalnya kita ngelihat ini dari sudut pandang yang mungkin nggak terlalu ribet ya, makanya udah sangat bantu banget buat ngebersihin at least lantai rumah kita lah. Walaupun mungkin untuk fitur pelnya belum semua orang bisa segreget gini karena ujung-ujungnya apalagi disarankan pakai air biasa gitu ya. Jadi mungkin agak kurang greget ya, kayak nggak harum gitu kalau ngepel. Jadi tetap aja pengen ngepelnya secara manual. Tapi ya lumayan lah daripada kita harus nyapu habis itu ngepel lagi gitu kan. Dan buat mungkin teman-teman yang penasaran soal produk ini dan mau beli gitu ya, sekadar catatan bahwa YEDI AES 1.0 sendiri saat Pichel review, ini tuh bisa dibeli secara terpisah di online shopnya YEDI Indonesia. Ini dibanderol dengan harga 1,8 jutaan. Jadi mungkin buat teman-teman yang sudah punya robot vacuum YEDI tipe VAC ataupun VAC 2, itu bisa langsung beli aja AES 1.0 ini. Sementara untuk harga YEDI VAC 2, robot vacuum cleaner-nya, itu tuh dibanderol dengan harga 3,7 jutaan, dan buat yang versi VAC 2 Pro di harga 5,1 jutaan. Dan juga untuk menambah ketenangan hati kita, nggak usah khawatir teman-teman, karena 3 produk yang Pichel review kali ini tuh, tiga-tiganya tuh memiliki garansi resmi selama 1 tahun. Jadi at least kita bisa tenang lah pakai produk ini. Saran Pichel sebenarnya kalau memang kita punya budget yang agak mepet, maka YEDI VAC 2 ini jadi opsi yang sebenarnya menarik. Tapi kalau misalnya budget kita bukan masalah gitu ya, auto sultan gitu ya, maka langsung aja deh pakai paket yang paling top tier, yaitu beli VAC 2 Pro plus juga AES 1.0. Dijamin langsung jos dan juga bakal mantep banget. Pichel sih pakai yang VAC 2 Pro ini sih di rumah. Dan untuk teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mengecek produknya, bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita, yaitu pichelmediagroup.com. Oh iya, teman-teman bisa juga kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game, yaitu Pichel Main Game, di mana Pichel baru bahas controller dari Razer, yaitu Razer Kishi V2, ataupun buat teman-teman yang penasaran tentang cerita di belakang dari Pichel, di mana Pichel baru aja sama anak-anak ngerayain 17 Agustusan di Dukuh Kupang, Surabaya, bisa cek di video di channel satu lagi, yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Tapi kasihan juga ya, kalau memang dia keblinger putarnya kayak, aduh, rumah saya di mana gitu ya. Dia nggak bisa balik, kasihan juga.